Hey yo yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kaula muda dan kaula tuang dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Parku. Di video kali ini kita bakal ngerangkum alur cerita film Hollywood yang berjudul No Such Thing as Monster. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Stuart Stanton. Menceritakan tentang sepasang pacar yang bernama Mary dan David. Mereka berdua berencana piknik ke sebuah hutan, tapi sayangnya di hutan itu mereka malah bertemu sama keluarga psikopat. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Langsung aja kita rangkum filmnya. Film dibuka dengan seorang bapak-bapak yang lagi duduk di meja makan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seseorang wanita menodongkan senjata ke bapak itu. Tapi anehnya, dia tidak menembak bapak itu. Wanita tuh malah pergi meninggalkan si bapak. Scene ini bakal berkaitan sama ending filmnya, makanya tonton terus videonya sampai habis, oke? Scene pun berganti ke David yang lagi membujuk Mary supaya mau diajak piknik ke hutan naik karavan. Buat kaula muda dan kaula tua yang nggak tahu karavan itu apa, karavan adalah sebuah trailer beroda yang bisa ditarik oleh mobil. Di dalam karavan itu pun ada sebuah kasur, dapur, dan kamar mandi. Ya, bisa dibilang karavan itu adalah kamar motel yang bisa dibawa-bawa lah. Lanjut ke cerita filmnya. Sayangnya, Mary menolak ajakan David untuk pergi naik karavan karena Mary mengidap penyakit klaustrofobia. Informasi lagi nih, buat kaula muda dan kaula tua dimanapun kalian berada, klaustrofobia adalah salah satu jenis fobia di mana seseorang memiliki rasa takut terhadap ruangan yang sempit dan tertutup. Kita lanjut ke ceritanya. David pun terus membujuk Mary agar dia mau piknik ke hutan. Akhirnya, setelah sejuta rayuan manis dikeluarkan, Mary pun mengiyakan ajakan si David. Dan mereka berdua pun berangkat ke hutan. Sesampainya Mary dan David ke hutan, mereka berdua pun langsung masuk ke karavan. Mary pun awalnya agak takut dan resah karena klaustrofobianya kambuh. Tapi setelah ditenangkan dan dihibur oleh David, Mary pun jadi nggak resah lagi. Scene berganti ke malam hari. Layaknya pasangan muda-mudi, mereka berdua menikmati malam sambil menatap bintang-bintang. Indah banget kayaknya. Jadi pengen. Lanjut ke cerita filmnya. Keesokan paginya, lagi enak-enaknya tidur, Mary pun terbangun. Sialnya, klaustrofobianya Mary kambuh. Dia pun langsung berlari keluar dan menenangkan dirinya. Setelah sedikit tenang, Mary pun mendengar ada suara mobil. Dia pun menoleh dan melihat ada mobil yang parkir di area campingnya. Mary pun cemas dan langsung bergegas masuk ke dalam van. Setelah masuk, Mary langsung mengintip ke jendela. Dia pun melihat ada 4 orang yang turun dari mobil. Mary pun langsung membangun David yang lagi enak-enaknya tidur. David pun langsung bergegas keluar dari van. Pas membuka pintu, ternyata di depan pintunya sudah ada Nelly dan Becca. Nelly pun meminta izin untuk mendirikan tenda di tempat Mary dan David. Nelly juga meminta agar Mary dan David untuk bergabung bersama mereka. David pun mengizinkan mereka untuk mendirikan tenda di tempatnya. Scene pun berpindah ke Mary yang lagi mengintip keluarga psikopat itu dari dalam van. David pun meminta Mary untuk tenang dan ikut sama David keluar sambil memotret pemandangan. Mary pun tidak setuju, dia memilih untuk tetap tinggal di dalam van saja. David pun keluar dan memotret keindahan di sekitar hutan, sementara Mary hanya rebahan sambil main HP. Lagi enak-enaknya main HP, tiba-tiba pintu pun ada yang mengetuk. Mary pun langsung bergegas membuka pintu. Ternyata itu Nelly. Nelly meminta tolong kepada Mary agar Mary mau menyapa Amy. Sedikit informasi, Amy adalah adik bungsu dari Nelly dan Becca. Amy pun mempunyai kelainan pada kulitnya. Kelainan itu membuat Amy malu dan menutup wajahnya memakai topeng. Scene berpindah ke David yang lagi memotret sekitar hutan. David pun tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran Becca yang ada di belakangnya. Becca meminta agar David memotonya, tapi David menolak karena David khawatir sama Mary. Becca pun dengan wajah nakalnya memaksa David agar mau memotonya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, David pun mau. Scene berpindah ke Mary. Mary pun menghampiri dan menyapa Amy, tetapi Amy hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mary pun dihampiri oleh Elmer. Elmer adalah pacarnya Becca. Elmer pun berkenalan dengan Mary. Scene berpindah lagi ke David dan Becca. Becca pun mulai difoto oleh David. Setelah selesai difoto oleh David, Becca pun meminta David untuk memfoto Becca tanpa busana. David awalnya ragu, setelah dibujuk rayu, David pun mau.
Dasar David, pakai mamal kucing segala. Mary pun sedang santai sambil dipijit oleh Amy. Amy pun salah fokus ke tangannya Mary. For your information, Mary adalah disabilitas. Tangan kiri Mary pun memakai bantuan tangan palsu. Lanjut ke ceritanya lagi guys. Malam harinya mereka semua pun berkumpul di depan api unggun sambil meminum cap orang tua. Nelly dan Mary pun saling bertukar cerita sampai larut malam. Keesokan paginya Mary terbangun tanpa ada David di sebelahnya. Mary pun langsung mencari David. Dia pun tidak menemukan David dan mulai khawatir. Amy langsung berbicara ke Mary bahwa David telah pergi. Mary yang ketakutan langsung lari masuk ke dalam van. Tiba-tiba pintu van pun tertutup dan dikunci dari luar. Karena Mary panik, fobianya pun kambuh hingga membuat Mary pingsan. Mary pun tersadar dengan tubuh yang sudah terikat oleh rantai. Gak cuma sampai situ aja, Mary pun kaget karena sudah ada Nelly, Elmer, Amy, dan Becca yang memegang senjata. Nelly pun mengancam Mary untuk jangan coba-coba kabur kalau dia masih ingin hidup. Setelah keluarga psikopat itu pergi, Mary pun berusaha melepaskan rantai yang mengikat di tubuhnya. Sayangnya, itu sia-sia. Mary pun tidak putus asa. Dia berusaha kabur melalui ventilasi van di atas. Setelah melihat ke ventilasi van, Mary pun terkaget lantaran dia sudah ada di depan rumah keluarga psikopat itu. Mary pun putus asa. Tiba-tiba, Amy pun datang membawakan Mary makanan. Mary pun menanyakan bagaimana keadaan David ke Amy. Amy pun mengangguk. Lalu Mary pun memohon agar Amy melepaskan Mary dan David. Karena Mary tahu bahwa Amy adalah orang baik, tidak seperti keluarganya. Amy pun tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Mary. Seketika itu pun fobia Mary kambuh lagi. Becca pun tiba-tiba datang dan melepaskan rantai Mary. Becca menyuruh Mary untuk ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, Mary pun mendengar ada suara David. Di dalam kamar yang pintunya tertutup, pintu itu pun dibuka oleh Nelly yang habis begituan sama David. Mary pun merasa kesal dengan Nelly. Tapi karena ditodong pistol oleh Becca, Mary pun tidak bisa berbuat apa-apa dan kembali dikurung di van-nya. Scene berpindah ke malam hari. Mary pun terbangun dari tidurnya dan dia melihat ada sebuah jepit rambut. Mary pun langsung menggunakan jepit rambut itu untuk melepaskan gembok yang ada di tubuhnya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Mary berhasil melepas gembok di rantai tubuhnya. Mary pun keluar dari van dan masuk mengendap-endap ke rumah psikopat itu. Setelah masuk ke dalam kamar Mary menemukan David yang diikat di atas ranjang. Mary berusaha untuk melepaskan ikatan David, tapi sayangnya ada suara langkah kaki yang mau masuk ke kamar itu. Mary pun bersembunyi di bawah kasur. Pas Mary mau menyerang Becca, tiba-tiba Nelly sudah ada di belakangnya. Mary pun tertangkap dan dikurung di dalam kotak. Keesokan paginya, Mary pun bangun karena Elmer menguncingi kotak itu. Mary pun dipindahkan lagi ke dalam van-nya. Tangan palsu Mary pun diambil sama Becca, biar Mary gak kabur lagi. Scene pun berpindah ke Amy yang datang ke Mary. Amy pun memberikan obat tidur ke Mary karena Mary insomnia. Setelah minum obat itu, Mary pun tertidur. Scene pun berpindah ke beberapa bulan kemudian, di mana perut Mary, Becca, dan Nelly mulai membesar karena hamil oleh David. Elmer pun tiba-tiba datang dan menyuruh Mary untuk membantu Becca yang mau melahirkan. Tapi sayangnya, setelah bayinya mau keluar, Becca pun mati karena tidak kuat menahan rasa sakit. Nelly pun langsung merobek perut Becca dan mengambil bayinya yang masih hidup. Aduh, dasar keluarga psikopat, main belek aja perut orang. Keesokan paginya, karena Elmer kesal istrinya meninggal, Elmer pun datang dan ingin membuahi Mary. Karena Mary lagi hamil, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Scene berpindah ke Amy yang melihat Mary sedang terbujur lemas karena dibuahi oleh Elmer. Amy pun kesal dan langsung menghampiri Elmer. Tanpa diduga, Amy langsung mengampak Elmer hingga dia sekarat. Tiba-tiba, ibu Amy dan Nelly pun datang dan langsung membunuh Elmer dengan tembakan. Setelah itu, ibu Amy menyuruh Amy untuk memandikan dan mendandani Mary karena Mary sudah hamil besar. Mary pun akhirnya dimandikan oleh Amy. Mary pun memohon kepada Amy agar dia melepaskan Mary dan David. Mary pun berkata pada Amy bahwa Amy itu berbeda dengan keluarganya. Amy adalah orang yang baik. Amy pun terngiang-ngiang dengan omongan Mary. Akhirnya, Amy melepaskan Mary. Tapi tanpa diduga, setelah Amy melepaskan Mary, Mary pun langsung menghantam Amy hingga sekarat. Mary pun langsung masuk ke rumah dan membawa pistol yang dibawa Amy tadi. Setelah masuk ke rumah, dia melihat bapak-bapak yang di awal film tadi. Akhirnya, dia pun tidak menembak bapak-bapak itu. Mary pun langsung pergi ke kamar David.
Tapi pas di kamar David, ternyata David lagi dibuahi oleh ibunya Amy. Mary pun langsung menodongkan pistol ke ibunya Amy. Ibunya Amy pun langsung diam dan tiarap. Mary langsung membuka ikatan David. Tapi ketika Mary lagi membuka ikatan David, ibunya Amy pun langsung kabur. Mary pun menembaknya. Karena skill menembak Mary masih noob, tembakannya pun meleset. Pas Mary mau balik lagi menolong David, tiba-tiba Nelly pun datang dan langsung men-smackdown Mary. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan itu, Mary pun kalah karena Nelly lebih kuat darinya. Pas Nelly mau membunuh Mary, tanpa diduga, David pun langsung menembak Nelly dan Nelly pun terkapar. Mary langsung bergegas membawa David ke mobil. Mary pun lupa bahwa di dalam van ada cincin tunangannya. Mary pun ke van dan mengambil cincin itu. Tanpa diduga, ketika Mary balik badan, tiba-tiba ada Nelly yang masih hidup. Mereka berdua pun bertarung lagi, tapi kali ini Mary yang menang. Mary pun langsung balik lagi ke mobil. Mary meminta David untuk melamarnya. Akhirnya David bertanya, "Mary, maukah kamu menikah denganku?" Mary pun menjawab, "Iya maulah." Scene berpindah ke si Nelly yang ternyata masih hidup. Tapi sayangnya ternyata kepala Nelly diikat oleh rantai yang mengikat Mary sebelumnya. Pas Mary tancap gas, Nelly pun harus mati karena kehilangan kepalanya. Di tengah perjalanan, Mary pun terasa mulas dan ingin melahirkan. David pun menyuruh Mary untuk menghentikan mobilnya. Di tengah-tengah persalinan, tiba-tiba Amy bangun dan menghampiri David dan Mary. David pun kesal karena melihat Amy dan langsung berkata, "Pergi kau monster." Dengan rasa sakit di dadanya, Amy pun pergi berlari ke rumahnya. Setelah sampai rumah, Amy pun langsung menghampiri anak yang waktu itu dilahirkan Becca. Dan film pun habis. Nah, bagaimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Bagus atau enggak? Kalau menurut saya sih film ini lumayan sadis, tapi nggak sampai bikin saya muntah sih. Alangkah baiknya kaulah muda dan kaulah tua langsung tonton aja filmnya. Segitu aja rangkum alur cerita film dari Parku kali ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film bagus, langsung aja komen di bawah ya. Jangan lupa like sama subscribe-nya.